Awal mula adanya dark web ini karena ditemukan secara tidak sengaja oleh Ian Clark, merupakan web yang berisikan tempat terjadinya kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, senjata api, prostitusi, bahkan narkoba. Pernahkah Anda mendengar istilah dark web? Dilansir dari nordvpn.com, dark web atau darknet merupakan satu bagian kecil dari internet berisikan situs-situs web yang menyembunyikan alamat IP mereka dari web. Tidak bisa diakses sembarang orang, web ini memerlukan software tertentu yang bisa membuat seseorang menjadi anonim. Banyak orang mengira dark web adalah deep web ataupun sebaliknya. Padahal, deep web dan dark web itu sangat berbeda. Dikutip dari chubb.com, menurut Paul Jackson, internet diumpamakan dengan gunung es yang memiliki 3 lapis. Lapisan teratas, ada surface web atau web permukaan. Web ini mengacu pada situs yang dapat diakses semua orang, serta di mesin pencari biasa. Pada lapisan kedua, ada deep web atau sering disebut juga hidden web. Merupakan web yang mengacu pada situs yang memuat data kepemilikan dan dapat diakses oleh sekelompok orang. Untuk lapisan terdalam, terdapat dark web yang dikutip dari techtarget.com merupakan bagian dari deep web dengan ukuran lebih besar serta mengacu pada apapun di internet yang tidak terindeks. Dilansir dari merdeka.com, deep web merupakan web yang berisikan konten legal dan sah seperti publikasi berbayar, database, serta jurnal akademik dan penelitian. Sedangkan dark web bagian ini merupakan web yang berisikan tempat terjadinya kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, senjata api, prostitusi, bahkan narkoba. The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. Dikutip dari PVN Access, awal mula adanya dark web ini karena ditemukan secara tidak sengaja oleh Ian Clark pada saat melaksanakan tugas akhir mahasiswa Edinburgh tahun 1999. Pada saat itu, Ian sedang membuat program peer-to-peer file sharing yang terdesentralisasi. Proyek Ian Clark ini pun pada akhirnya berkembang menjadi Freenet, sebuah platform untuk berbicara bebas secara online. Platform ini pun pada akhirnya dibuka untuk publik pada tahun 2000 serta memicu perhatian dan permintaan anonimitas secara online. Dikarenakan banyaknya permintaan itu, pada akhirnya hal ini diwujudkan oleh para pemrogram untuk menciptakan Tor dan dirilis tahun 2002. Tor sendiri merupakan singkatan dari The Onion Router yang pada awalnya dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai alat untuk mengirim pesan serta informasi secara anonim. Membungkus data dalam berbagai enkripsi seperti bawang, kemudian mengirimkannya melalui jaringan Onion Router menjadi alasan dibalik pemberian nama pada perangkat lunak ini. Untuk masuk dark web sendiri, perangkat lunak Tor atau DuckDuckGo sangatlah diperlukan demi menjaga kerahasiaan sang pengguna. Dilansir dari suara.com, tentu tidak hanya dengan perangkat lunak itu saja. Nah, untuk masuk sebagian besar situs serta forum di dark web hanya memberikan akses kepada sekelompok pengguna yang dipilih secara ketat. Dikutip dari Wikipedia, pada Desember 2014, sebuah studi yang dilakukan oleh Gareth Owen dari University of Portsmouth ditemukan bahwa jenis konten yang paling sering dihosting di Tor adalah pornografi anak dengan pasar gelap mengikutinya. Sementara untuk situs individu dengan lalu lintas tertinggi didedikasi untuk operasi botnet. Dilansir dari fifa.co.id, tumbuh ancaman yang semakin berbahaya pada dark web. Ekonomi di dark web yang berkembang pesat menjadi alasan pertumbuhan ancaman tersebut. Hal itu dikarenakan semakin terdorongnya kejahatan dunia maya ke tingkat yang lebih tinggi, membuat rekor untuk phishing, peretasan, serta ransomware. Di dark web juga terjadi perdagangan ilegal seperti organ manusia, senjata api, bahkan narkoba.
Namun, ada juga orang yang secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia seorang pengguna dark web. Sebagai contoh, ada akun Luxury Dark, akun berisikan 2 YouTuber yang berasal dari Amerika. Dikutip dari kaskus.com, isi konten 2 YouTuber ini berupa konten-konten horor. Yang membuat konten ini menarik, mereka bukanlah melakukan challenge, ritual, ataupun pembahasan yang berhubungan dengan hal-hal horor. Video-video yang terdapat pada akun Luxury Dark ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memesan barang, tapi juga memesan orang. Eits, orang yang dimaksud di sini bukan orang yang ada di pikiran pemirsa, namun bukan berarti mereka gila. 2 YouTuber ini pernah memesan clown atau badut, girlfriend atau pacar, best friend atau sahabat, sampai mom atau ibu. Nah, untuk bentuk, sifat, serta karakter dari orang-orang yang dipesan ini tentu tidak seperti orang pada umumnya. Sebagai contohnya adalah badut yang pernah mereka pesan. Mulanya mereka melihat-lihat jenis badut yang akan dibeli, namun penampilan dari badut-badut yang ada sungguh sangatlah mengerikan. Setelah menemukan badut yang sesuai, mereka pun memesannya. Menunggu berhari-hari, badut yang mereka pesan pun sampai. Penampilannya sama persis dengan tampilan yang ada di darknet, sangatlah mengerikan serta terlihat seperti badut pembunuh. Selain penampilannya yang aneh, sifat dari badut ini pun sama anehnya, karena tingkahnya yang aneh ini, badut itu pun diusir oleh 2 YouTuber ini. Namun badut ini kembali bertingkah dengan cara tetap berdiri di sekitar rumah YouTuber ini. Melihat tingkah dari badut tersebut, mereka pun mengusir paksa badut itu untuk pergi. Get out! Get out of here! Go! Go! Leave! Go! Don't come back! Go! Who is he talking to outside? Pada keesokan harinya, 2 YouTuber ini memeriksa kamera pengawas yang ada di rumah tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat tindakan badut tersebut di rekaman kamera saat mereka tertidur lelap di malam hari. Itu dia guys, pengertian serta fakta-fakta mengenai dark web yang sudah kami rangkum. Tetaplah waspada terhadap apapun, karena kejahatan dapat dilakukan di mana saja, bahkan di jejaring media sosial manapun. Terus dukung dan ikuti channel Dunia Maya untuk mengetahui hal-hal menarik lainnya di jagat dunia maya dengan cara like, subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi dari kami. Sampai jumpa!